Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Lilis. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang sedikit dengan Ibu, salah satu guru juara. Nah, ini ya pemotivasi saya. Hebat lah pokoknya mah. Nah, ini bagaimana ya kiat-kiatnya menjadi seperti Ibu, guru yang inovatif, kreatif, dan berprestasi. Yang sudah jelas pasti akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ujung-ujungnya melahirkan siswa yang hebat juga. Mangga, silahkan Bu Lilis. Ya, terima kasih atas kesempatannya melalui banyak hal ya, dan yang jelas itu semua itu nggak mungkin terjadi tanpa qadar Allah. Jadi yang membuat kita perjalanan seperti itu pasti ketentuan atau takdir Allah. Nah, yang pertama ketika aktivitas kita membawa kita kepada beberapa hal yang tadi katakan rutin, itu mungkin nurturing effect ya, atau efek samping dari sebuah kegiatan yang kita lakukan. Jadi yang pertama kiat kita adalah kita mencoba keluar dari zona nyaman kita dengan katakan saya kan bukan orang yang jago IT, tapi saya mencoba bisa memahami gitu ya, mencoba melihat atau mengikuti lah IT walaupun ya terseok-seok, tapi ya kita keluar dari zona nyaman. Itu kiat yang pertama. Kemudian mau belajar, mau tidak mau belajar. Dan ketiga kita berpikir sesuatu yang di luar kebiasaan kita, keluar dari kotak Pandora kita berpikir yang agak keluar dari itu gitu ya. Biasanya kita yang misalnya saya menemukan sesuatu misalkan, gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gitu. Nah, jadi pemikiran seperti itu gimana ini, gini digituin dan sebagainya akan melahirkan sebuah sudut pandang baru gitu ya, sehingga kita tuh jadi bisa mengatasi semua kendala yang kita hadapi. Contohnya ketika membahas tentang pertumbuhan perkembangan, saya kan biasanya di kelas itu bikin dengan pot, nanam gitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Saya harus melahirkan sesuatu yang berbeda, bisa dikerjakan anak semua, tapi ada nurturing efeknya, sehingga dan mudah dikerjakan, karena anak-anak juga jangan sampai kita bebani tugas yang terlalu sulit yang menyebabkan mereka juga jadi ini ditambahkan sekarang ya, bukan buat anak-anak remaja kan bukan hal yang mudah ketika dia biasanya hangout bareng, ngumpul bareng, tiba-tiba mereka harus sendiri kan dengan kondisi, sehingga melahirkan saya juga sedang membuat bagaimana saya menghitung produktivitas sesuatu yang sebagai kunci dari pertumbuhan perkembangan. Dan pertumbuhan perkembangan itu dicirikan ada pertambahan volume, pertambahan tinggi, panjang. Nah, saya menghitungnya dari karena pertambahan volume, jadi saya menghitung ke produktivitas sesuatu yang saya mudah bisa gambarkan apa yang akan saya uji coba juga di semester ini lagi ya, yaitu mengecambahkan toge ya, dengan anak-anak itu dibawa oleh kita pemikiran kita dan melibatkan orang tua. Bagaimana orang tua bisa nggak membawa anak-anak itu, kemudian setelah itu menghitung kalau dari 1 gram jadi 0,5 kilo kan itu bagus produktivitasnya, berarti pertumbuhannya bagus. Tapi ada yang 1 gram hanya jadi saparapat, berarti tumbuh kembang dari si kecambah itu kurang bagus. Nah, itu yang mungkin sesuatu yang tidak ini. Nah, kemudian saya mengacu lagi ke yang berikutnya. Kalau pengayaan itu kan biasanya ngerjain contoh-contoh soal ya, kemudian apa gitu ya. Pengembangan saya sekarang ke pengembangannya yang lebih berbasis life skill. Jadi anak-anak pandai itu yang dikasih pengayaan saya naikin
kalau tadi pertumbuhan perkembangan dengan itu produktivitas, sekarang saya naik ke pembuatan microgreen. Microgreen itu menambah nilai jual, nilai harga dari produk. Nah, kita juga akan nanti bersama-sama, mudah-mudahan guru PKWU dan guru ekonomi saya akan join dengan teman-teman itu untuk merancang kegiatan ini sehingga menjadi sebuah aktivitas yang kolaboratif dan anak tidak dirugikan karena dari satu kegiatan dia tuh bisa dilihat dari 3 sudut. Nah, itu kan ide seperti ini bermula dari hal yang nyata dalam hidup kita yang harus kita gimana ya supaya jangan ini, gimana ya enggak ini. Kan membuat toge mah Butin hanya butuh waktu 2-3 hari, tidak ada harus berminggu-minggu yang membuat anak stres, sebel juga ya. Oh, terus terjadi gagal gitu. Toge mah insya Allah tidak jadi terus. Demikian dengan microgreen juga. Jadi saya mah di pengayaan tuh anak-anak di pengayaan tuh membuat microgreen. Mereka mendalami microgreen dan sebagainya. Nah, sekarang saya mah pengen kalau dia pengayaan itu mereka bisa sampai dijual buat di online kan teman-temannya. Harganya berini loh Butin, harganya bersaing gitu ya. Satu ini aja satu kapal 30.000, 40.000. Tapi ininya sangat memungkinkan gitu ya. Dari situ juga banyak hal. Jadi kita mencoba ketika kiat-kiatnya adalah kalau ada masalah di lingkup kita, masalah itu bukan dijadikan keluhan, melainkan sebuah tantangan ya, tantangan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Kan sekarang kita juga bisa melihat ya banyak bermunculan ini baru ya akibat COVID, tapi kegiatan ekonomi baru bermunculan yang buat masker, yang buat isoman, yang buat segala macam. Jadi memunculkan ketika ada tantangan, hambatan justru menciptakan sebuah peluang gitu ya. Ya kayak gitulah. Dan semua juga setiap manusia pasti punya hambatan, tantangan ya. Terkadang juga kan dalam hidup kita juga ada fase kita tuh berhenti dulu, menepi dulu, istirahat dulu. Karena untuk mendapatkan ide itu kita kadang-kadang butuh fresh fresh, butuh juga rangsangan ide, entah dari teman, entah dari lingkungan, entah dari ini gitu ya. Saya juga sekarang nanti menyapa anak-anak dengan misalkan nanti udahnya saya selesainya biasanya saya suka dadah atau gimana dan sebagainya. Sekarang saya akan mencoba seperti yang di SU gambarkan, mendoakan anak-anak, mendoakan guru kita, mendoakan anak-anak dan menyanyikan lagu gitu ya. Mungkin sekarang nanti saya lagi ngerombak lagu nih begini, terimalah guru ini hanya orang biasa, tapi cintaku pada kalian sungguh luar biasa. Katanya lagu marudah, katanya lagu ayeuna, lagu anak-anak si Anmes ya, cek anak-anak situ ayahnya bisa ngerombak lagu. Nah, ide-ide seperti itu adalah sebetulnya ide liar ya. Saya itu membantukan antara ini, tapi kan kita tuh punya harus keseruan juga di dalam grup. Jadi kita harus keluar dari zona di kelas makan orangnya sok istilahnya jaim, sok iya gitu ya. Tapi sekarang mah kita tuh harus jadi guru yang menyenangkan, joyful learning. Kita masuk ke dunia mereka karena nggak mungkin mereka masuk ke dunia kita yang udah tua gitu. Kita yang mencoba masuk ke mereka. Itu salah satu kiat juga kita bisa kreatif dan inovatif. Ya kalau berprestasi mah itu mah nurturing efek ya dari apa yang kita lakukan. Gitu. Ya Butin juga kan pasti banyak ide-ide itu dari belajar dari luar, dari pengalaman, dari masalah yang kita temukan, di mana masalah yang kita temukan jangan dijadikan sebagai ya udahlah itu nggak bisa diselesaikan dan sebagainya, tapi dikumahakeun dan insya Allah cara dikumahakeun dikitukeun dikiriakeun itu akan Butin rasakan ketika Butin sekarang kan sedang ada berada di
pendidikan pasca sarjana. Pendidikan pasca sarjana sebenarnya mengajarkan kita berpikir alternatif seperti itu, bukan berpikir satu jalur aja. Kita keluar dari kotak zona nyaman, keluar dari kotak Pandora kita, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Itu yang diajarkan di pasca sarjana. Saya rasa dengan orang menjadi master itu mungkin ya nanti nurturing efeknya naik golongan, jadi pejabat dan sebagainya. Tapi yang lebih ini ya membuat kita lebih menghargai pemikiran gitu ya, tidak membuat kita lebih menghargai suatu proses berpikir daripada yang instan dapat sesuatu gitu ya, kayaknya gitulah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, nama saya Agus Sahyudin. Saya guru kimia. Sehari-hari saya mengajar di SMA Negeri 15 Garut. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman, dan mungkin itu bisa dijadikan kiat-kiat teman-teman bagaimana saya bisa bertahan di masa kerja yang 30 tahun lebih. Untuk menjadi guru inovatif, kreatif, dan berprestasi itu tidak ada rumusnya begitu. Karena itu betul-betul muncul atau keluar dengan sendirinya dari dalam guru sendiri. Tapi paling tidak itu bisa diusahakan, bisa dilatih, dan bisa diupayakan. Bahwa untuk menjadi guru yang inovatif, kreatif, maka sifat-sifat itu yang harus dimunculkan. Karena pada prinsipnya, pada hakikatnya masing-masing orang punya sedikit sifat-sifat seperti itu. Cuma yang membedakan adalah bagaimana mengeksplor, kemudian menggunakan sifat-sifat yang dimiliki seorang tersebut untuk diasah, dipupuk, dan dikembangkan sehingga itu akan menjadi habit, jadi kebiasaan mereka sehari-hari, terutama dalam hal mengajar. Ada satu kata kunci yang mungkin bisa menjadi patron atau rumus sederhana untuk menjadi guru kreatif, inovatif, berprestasi, adalah bahwa individu guru tersebut adalah harus haus akan ilmu, haus akan pengetahuan. Bahwa tidak mungkin ketika kita selesai belajar ilmu kependidikan, ilmu pengajaran, kita sudah bisa langsung mengatasi segala macam yang dihadapi dengan di sekolah atau dalam proses belajar mengajar. Kata kuncinya adalah harus tetap mengeksplorasi kemampuan diri, tidak henti untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Ada dua cara untuk melatih itu. Dalam peribahasa bahasa Arab itu ada pepatah seperti ini. Bahwa untuk menjadi manusia yang berilmu itu hanya ada dua kata kuncinya, itu membaca buku dan bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Dalam peribahasa tersebut dikatakan dalam peribahasa itu al ilmu kas saidun, jadi kayak binatang buruan gitu kan. Binatang buruan itu berarti harus kita kejar. Kalau udah ketangkap maka ikat binatang buruan tersebut dengan kuat-kuat. Dengan apa mengikatnya? Yaitu dengan membuku, belajar. Jadi orang yang akan inovatif, kreatif selalu membaca buku, selalu mengeksplor, mencari pengetahuan baru, atau menguatkan kemampuan dalam hal bagaimana dia memahamkan apa yang sudah dia pelajari, dengan terus tiada henti membaca buku dengan yang relevan dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Jadi kalau membaca buku apapun itu adalah akan mengisi sisi kognitif, tapi kalau misalkan nanti bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, itu akan menjadikan dia melihat realita di berbagai tempat. Karena untuk kreatif dan inovatif tidak hanya satu arah mata tujuan kita memandang, tapi harus banyak, sehingga dari sana memunculkan ide-ide kreatif bagaimana sebuah kondisi diatasi dengan kondisi yang berbeda, karena kita sering menemukan beberapa
beberapa pengalaman yang mungkin tidak kita temui di tempat kita. Jadi kata kuncinya untuk kreatif, inovatif itu membaca buku dan bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah kita hubungi. Bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah pergi ke luar negeri dan membandingkan belajar di berbagai tempat atau bahkan berbagai negara, itu akan memicu otak kita, pikiran kita untuk minimal mengadaptasi apa yang baik gitu ya, dan kita terapkan di kalau kita butuhkan gitu ya, tidak harus secara keseluruhan, tapi yang kita butuhkan apa yang kita dapatkan dari buku atau dari pengalaman kita mengunjungi berbagai tempat, berbagai sekolah, berbagai orang, itu akan menjadikan kita semakin kaya, dan orang kreatif pasti melakukan itu. Nah, yang kedua itu dari sisi kita sebagai seorang pendidik, kan kita harus baca buku, harus mengunjungi banyak tempat sehingga kita memiliki wawasan yang lebih. Nah, wawasan yang luas juga ini juga akan menjadi bekal bagi kita untuk menjawab tantangan, karena kita tahu di era TIK sekarang anak-anak kita sebagai milenial, maka mereka memiliki mungkin wawasan yang melebihi gurunya. Kalau gurunya sendiri tidak memperluas wawasan, akan keteteran begitu. Anak-anak sudah sangat pandai dengan gadget, kalau misalkan gurunya masih gaptek, kan itu juga akan menjadi kendala. Kalau itu tidak diimbangi dengan sisi kreatif, inovatif, nah itu tadi kita akan tetap menjadi guru tradisional. Yang selanjutnya dalam konteks proses belajar mengajar, berarti di sana ada komunikasi, maka guru kreatif, inovatif, dan nanti pada ujungnya akhirnya ada berprestasi adalah yang mampu berkomunikasi, karena bagaimanapun juga transfer ilmu itu sekarang dilakukan dari cara tradisional, yaitu mengajar tatap muka, itu perlu satu media, yaitu komunikasi. Apalagi kalau misalkan kita sekarang di masa pandemi ini, kita membutuhkan berbagai alat bantu dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita kepada murid. Nah, itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita memiliki sifat yang komunikatif. Itu kan tidak sedikit, tidak jarang kita menemukan guru yang hanya menggugurkan kewajiban saja mentransfer ilmu, tapi dia tidak menjelaskan apapun juga. Apalagi kemungkinan itu sangat besar di masa pandemi ini. Dengan media yang ada, komunikasi menjadi kendala otomatis. Menggunakan media apapun juga tetap posisi atau peran guru masih tetap dibutuhkan. Karena kalau misalkan itu tidak dibingkai dalam bentuk komunikasi dalam proses pembelajaran, maka anak-anak akan mencari sendiri. Nah, dalam usia masa pubertas atau masa mereka mencari segala sesuatu, mereka bisa menemukan apa saja. Maka kalau misalkan kita tidak bersifat komunikatif dalam hal bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita mengerem, atau bagaimana menunjukkan, itu juga akan menjadi hal yang sangat penting kalau misalkan kita sebagai seorang guru tidak memiliki sifat komunikatif ini. Nah, dari komunikatif ini berarti kan kita bisa menjadi tempat curhat, tempat dialog, tempat membagi sesuatu, apakah kesulitan, apakah juga keberhasilan atau kebahagiaan nanti. Nah, itu juga nanti mengambil peran seperti itu. Karena tidak sedikit kita tahu anak-anak yang haus akan komunikasi, dan dia mencari sendiri tanpa ada seseorang yang membimbing atau memberikan arahan-arahan, akan terjerumus pada hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Yang selanjutnya, kendala utama yang mungkin kita bisa asah sekarang jadi kreatif inovatif, mudah-mudahan sebentar lagi kita akan masuk di model tatap muka, adalah bagaimana kita menggabungkan teori dan praktek, bahwa kita dibekali teori ya, tapi tujuan pendidikan juga kan harus memberikan ruang bagi anak-anak, bagi kita atau pada proses pembelajaran pada umumnya itu praktek. Makanya di penilaian itu kan ada kognitif dan psikomotor, kan itu juga sangat penting. Kemudian bahwa proses menjadi
menjadi kreatif, inovatif itu tidak serta-merta terjadi, bahwa seseorang tidak akan mungkin jadi guru kreatif, inovatif, apalagi berprestasi kalau dia tidak mulai dari hal-hal yang sangat kecil dan dilakukan pada saat itu juga. Jadi kalau punya ide langsung eksekusi, apakah nanti ujungnya keberhasilan atau kegagalan itu nomor 2, tapi paling tidak kita sudah eksekusi sebuah ide, sebuah gagasan sebagai akibat kita membaca buku atau kita melihat seseorang yang melihat sesuatu yang belum pernah kita lakukan atau belum pernah kita temui. Yang selanjutnya kita harus memiliki dalam konteks penyampaian ilmu ya, dari transfer ilmu itu kita harus memiliki variasi. Ada kalanya kita harus dengan ceramah, dengan praktek atau dengan demonstrasi atau bermain peran. Pokoknya semua potensi yang bisa memahamkan anak-anak dan mendekatkan kita pada tujuan pembelajaran itu layak untuk dilakukan. Jadi kita harus memiliki sesuatu yang menjadi alternatif dalam proses pembelajaran. Dan pada akhirnya guru yang kreatif inovatif itu dia akan tantangan, dia akan memandang sebuah peluang itu sebagai tantangan ya, atau tantangan itu sebagai peluang, dua-duanya sama. Akhirnya apapun juga, biasanya kalau guru yang udah kreatif inovatif diberikan tugas apapun juga, apakah dia dalam keseharian dia dalam proses belajar mengajar atau harus bersaing dengan yang lain, karena pengalaman wawasan dia dari sebagai akibat dari proses membaca, kemudian melihat berbagai keadaan di berbagai tempat, maka dia akan munculkan sikap atau sebuah pekerjaan yang nanti akan berbeda dengan yang lain. Dan itulah prestasi. Saya kira tidak banyak, karena kalau misalkan saya bikin daftar juga nanti akan sangat tergantung bagaimana kondisi kita dan kondisi lingkungan kita. Jadi ini bukan sebuah pola sebetulnya, tapi paling tidak apa yang pernah saya lakukan, pernah saya kerjakan atau saya alami, itulah yang membawa saya pada posisi seperti sekarang ini. Saya masih mengajar dengan masa kerja 30 tahun lebih di berbagai tempat, di berbagai kondisi, dan di berbagai etnis, kalau boleh saya katakan. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sudah barang tentu sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan tidak setuju, karena ini saya berbicara pengalaman saya berbicara apa yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dikembangkan ke arah apa yang lebih positif lagi, sehingga makin banyak kriteria bagaimana caranya kita menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan berprestasi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjadi seorang guru yang inovatif, kreatif, untuk saya punya moto bahwa kita itu harus selalu bergerak ke arah positif. Itu yang jadi pegangan saya. Nah, dengan moto tersebut kita berusaha untuk dapat mengembangkan kompetensi, walaupun kompetensi itu dianggap kecil ya. Jadi kita harus terus belajar dan belajar ya. Istilahnya belajar sepanjang hayat, itu yang harus kita tanamkan. Dan selalu mau membuka diri untuk mencoba hal yang baru ya, dan juga kita mau menerima jika ada kritikan orang lain. Jadi barangkali ada hal-hal yang kita tidak sadari ada di diri kita yang tidak sesuai atau kurang gitu ya. Dengan menerima kritikan orang lain, mudah-mudahan kelemahan-kelemahan kita itu bisa lebih baik lagi. Nah, juga dalam bekerja kita sebagai guru harus mau keluar dari zona aman. Tentunya untuk kita lebih berprestasi,
itu semuanya perlu pengorbanan. Jadi kalau kita misalkan menginginkan yang aman-aman saja, yang enak-enak saja, tentunya itu susah akan kita dapatkan ya. Semuanya memang perlu perjuangan, tidak begitu saja akan kita dapatkan ya. Ini juga memang memerlukan dapat meluangkan waktu ya kita, karena semua perjuangan itu perlu waktu gitu ya, tidak seketika seperti itu. Dan juga kita juga selain menerima kritikan orang lain, kita juga harus berusaha menghargai orang lain, karena namanya kita itu sebagai orang bersosial ya, jadi selalu berusaha baik dengan teman sejawat gitu, itu juga perlu kita jaga ya hubungan kita. Tidak kurang pentingnya juga kalau menurut saya ya, dari keberhasilan yang saya dapatkan ya, kalau menurut saya alhamdulillah gitu, saya mendapatkan sekarang menjadi pengawas gitu ya. Salah satunya juga ini dukungan dari keluarga. Nah, kita berusaha menjalin komunikasi dengan keluarga sebaik mungkin, harus saling memotivasi antar keluarga, baik kita terhadap suami atau terhadap anak kita. Sebaliknya kita juga mendapatkan motivasi dari anak atau suami. Nah, terasa oleh saya ini semuanya mungkin berkat dukungan dari terutama anak saya gitu ya. Mulai dari saya melanjutkan pendidikan gitu ya, terus juga mencoba hal yang baru yang mungkin saya sudah dapatkan ketika menjadi guru gitu ya, jabatan-jabatan di sekolah gitu ya sudah saya lalui. Saya coba hal yang baru lagi, yaitu saya mencoba mengikuti seleksi pengawas. Nah, ini juga salah satu saya selalu ingin mencoba hal yang baru gitu ya, seperti ini. Sebetulnya setiap orang bisa seperti itu gitu ya, tapi orang itu terbagi gitu ya, ada yang walaupun mampu gitu tapi tidak mau mencoba gitu, tapi ada juga yang memang tidak mau gitu. Nah, tidak mungkin peluang itu akan kita dapatkan kalau kita tidak mencobanya. Jadi kalau saya sih punya prinsip tidak masalah gitu, kita coba saja mengikuti, kalaupun misalkan itu adalah suatu seleksi atau apa, kita coba. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan peluang diterima atau tidak diterima. Nah, ketika kita tidak mencoba hal yang itu ya kita tidak akan mendapatkan. Nah, ini semua saya kebetulan alhamdulillah ya mendapat keluarga yang memang mendukung gitu ya. Memang ditanamkan di keluarga kami itu bahwa selama kita bisa mengejar lebih baik, kenapa tidak dicoba gitu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Dan juga ini mungkin yang terakhir ya, kita tidak boleh menyepelekan administrasi yang kita punya gitu, karena semua tahapan dari seleksi ataupun yang lainnya itu biasanya diawali dengan administrasi. Karena saya merasa ketika mengikuti seleksi ya, terutama yang terakhir yang saya ikuti seleksi pengawas itu, saya merasa memang dari mulai administrasi termasuk lengkap lah, mendekati lengkap lah ya seperti itu, walaupun memang diimbangi dengan kompetensi dan pengalaman yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.